Shalom saudara yang diberkati Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam kanal kita di kesempatan hari ini. Saudara, saya akan memberikan sebuah tema, jangan menjadi seperti rusa ini, tetapi menjadi seperti rusa itu saja. Habakuk 3 ayat 19, firman Tuhan berbunyi demikian saudara. Allah Tuhanku itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, saya ulang lagi Habakuk 3:19 ini karena ayat ini begitu bagusnya, luar biasa. Allah Tuhanku itu kekuatanku yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Suatu hari ada seekor rusa yang sangat ideal secara postur tubuh. Nampaknya rusa ini begitu kuat berlari. Dan dia akan pulang ke tempat di mana dia berada, bertemu dengan rekan-rekannya, mungkin dengan orang tuanya. Ketika dia berjalan menuju ke tempatnya, ke sarangnya dia, tiba-tiba dia melihat seekor singa yang siap menerkam dia. Betapa terkejutnya dia sampai dia salah tingkah dan dia bingung harus kemana. Mulailah si singa itu memasang kuda-kuda untuk mengejar rusa itu. Lalu rusa itu berlari begitu kencangnya. Saudara, dilanda dengan ketakutan, rusa itu terus berlari. Dan dia harusnya lebih cepat berlari daripada singa itu. Tetapi apa yang terjadi saudara, rupanya singa itu lebih cepat daripada rusa itu. Disebabkan dua hal saudara. Hatinya penuh ketakutan dan dia berlari sambil berpikir mati ini, gawat ini dan lain sebagainya. Lalu kemudian dengan ketakutan itu dia melihat terus ke belakang, sudah sejauh mana singa itu mengejar dia. Sedikit-sedikit dia berlari, melangkah sedikit-sedikit, mulai menjauh dari singa itu. Dia balik lagi lihat singa itu. Lalu akhirnya dia kepleset, dia jatuh. Dan singa itu menerkam dia. Akhirnya rusa itu pun mati. Saudara, di dalam kisah rusa dikejar singa ini, ada dua hal yang sangat menarik yang perlu kita perhatikan di dalam hidup iman Kristen kita. Yang pertama adalah hati-hati dengan ketakutan. Rusa itu lebih kencang larinya daripada singa. Tetapi keterkejutannya membuat dia kemudian penuh ketakutan. Dan dia berpikir, mati saya, gawat saya. Seolah-olah saudara, dia berkata bahwa tidak ada harapan lagi di dalam hidupnya. Memang ketakutan itu berasal dari si jahat. Ketakutan dapat diartikan ketiadaan iman kepada Tuhan, keraguan-raguan akan besar kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Memang manusia bisa saja takut, tetapi jikalau ketakutan itu menguasai seluruh hidupnya, maka itu tiada iman, saudara. Bagaimana caranya dia bisa melepaskan diri daripada ketakutan itu? Dia harus melihat imannya bahwa Tuhannya itu jauh lebih besar daripada ketakutannya. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dan kasih Tuhan tidak dapat saudara gambarkan dengan apa-apa. Kalau Tuhan mengasihi kita, maka Dia akan memenuhi segala apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Ketakutan macam apapun, persoalan macam apapun, tidak mungkin Tuhan yang penuh kasih itu berdiam diri. Lalu kenapa kita harus takut dengan segala sesuatu yang berada di kiri kanan muka belakang kita? Bahkan kematian pun tidak dapat melepaskan kita bukan dari kasih Allah. Saudara, lautan lebih luas daripada daratan. Orang-orang selalu berkata bahwa kalau kita lihat globe, saudara, maka kita melihat lautan itu begitu besar dan daratan itu kecil. Lalu orang kemudian berkata di dalam pergumulannya, aku seperti daratan dan pergumulanku seperti lautan yang begitu besarnya, luar biasa. Saudara, kita harus melihat yang ketiga, yaitu di dalam daratan dan di dalam lautan, walaupun lautan lebih besar, ada ketiga yang lebih besar, itu cakrawala. Di atas daratan ada cakrawala, di atas lautan ada cakrawala. Kenapa kita tidak melihat Tuhan itu bagaikan cakrawala? Masalah kita mungkin seperti lautan dan kita seperti daratan. Tetapi kita yakin bahwa Tuhan melingkupi segala sesuatu yang terjadi, saudara, di dalam kehidupan kita. Sehingga kita belajar melangkah maju tanpa ketakutan yang luar biasa. Saudara, Matius 10 ayat 31 berkata, janganlah kamu takut, karena kamu berharga daripada banyak burung pipit. Saudara berkata, elang itu begitu luar biasa. Saudara berkata, pipit itu luar biasa. Tidak bekerja, memintal segala macam, diberikan sarang. Begitu ajaibnya, luar biasa. Tetapi saudara, kenapa kita tidak merefleksikan kehidupan kita? Bahwa kalau Allah saja begitu mengasihi semua itu,
Lebih-lebih kita yang diciptakan seperti menurut rupa dan gambarnya Tuhan. Saudara, jauh lebih berharga. Sehingga tidak ada alasan untuk kita menjadi takut dengan kondisi yang ada pada hari ini. Saudara takut berpikir, jangan-jangan saya cancer, jangan-jangan saya nanti mati, jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Saudara, pikiran-pikiran itu perlu kemudian ditutup dengan pikiran bahwa saya beriman. Kalau saya jalan di jalan Tuhan, maka segala sesuatu yang saya kerjakan dan apa yang Tuhan berikan kepadaku, itu sudah lebih daripada cukup. Saudara, yang kedua, apa kelemahan rusa itu selain ketakutan? Yaitu tidak ada fokus. Dia selalu melihat ke belakang, bukan ke depan. Dia tidak bisa konsentrasi, itu sebabnya dia menoleh terus ke belakang, melihat seberapa jauh masalah itu datang menerkam dia. Saudara, di dalam banyak pikiran kita, konsentrasi kita seringkali terpecah. Orang ke gereja pun raganya ada di dalam gereja, tetapi belum tentu pikiran hatinya ada di dalam gereja, beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Mereka berdoa, mulutnya mengucap kata-kata, tetapi begitu amin dia bingung sendiri. Tadi saya ngomong apa sama Tuhan? Kenapa? Karena kita sedang tidak berada di dalam kondisi yang fokus. Saudara, semua yang tidak fokus tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Semua yang tidak konsentrasi akan menciptakan waktu-waktu yang terbuang di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, orang yang tidak konsentrasi akan berjalan di pinggir jalan, tetapi dia mudah tersandung batu atau sesuatu yang menghalangi jalan kehidupannya. Filipi 3 ayat 13b sampai 14, Paulus berkata begini, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus." Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus sebelum menjadi Paulus adalah Saulus. Dia pembunuh, saudara. Dia orang yang radikal luar biasa. Dia mengkafir-kafirkan orang dan dia selalu cari perkara dengan orang. Tetapi ketika dia percaya pada Tuhan, saudara, maka pada saat itulah apa yang ada di belakangnya ditinggalkannya semuanya. Bukan di dalam pengertian betul-betul lupa, tetapi dia tidak mau lagi hidup seperti hidupnya yang dulu. Meninggalkan apa yang di belakang. Saudara, hari ini, ketika kita punya sesuatu yang mengganggu hubungan kita dengan Tuhan di masa ini dan masa depan, entah itu akar pahit, saudara, entah itu masa kecil saudara yang suram, kebencian saudara yang tertanam begitu kuat di dalam lubuk hati saudara yang paling dalam. Saudara, hari ini lupakan apa yang ada di belakang. Mari berlari terus menuju ke depan. Ada lagu berkata di ujung jalan sana, ada Tuhan beserta dengan saudara, menanti kita. Tinggal kita mau melangkahkan kaki ke depan atau kita memundurkan kaki kita ke belakang, mau maju atau attract di dalam hidup kita. Saudara, itu pilihan kita. Tetapi apa yang membuat rusa itu mati? Padahal dia lebih cepat daripada singa itu. Adalah tidak fokus. Dia melihat terus apa yang ada di belakang. Dia mengasihani diri, saudara. Dia merasa bahwa hidupnya tidak berarti. Dia merasa dia sudah banyak bikin dosa. Dia merasa betapa hina dinanya dia karena kehidupannya dahulu. Saudara, tinggalkan semua itu. Fokus pada Tuhan. Datang ke gereja, dengar firman. Memuji Tuhan, memuji dengan hati. Berdoa, tahu apa yang kita doakan. Seluruh langkah-langkah kita fokus hanya pada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini seperti simpul. Kalau kita takut, kalau kita saudara tidak fokus, simpul itu rumitnya luar biasa. Tetapi kalau kita percayakan semuanya pada Tuhan, Tuhan Bapa kita, maka simpul itu dilepaskan Tuhan satu persatu. Dan kita bisa merasakan damai sukacita. Berjalan, Alkitab berkata apa? Lebih daripada pemenang. Saudara, jangan seperti rusa yang mati, tetapi seperti rusa di dalam Habakuk 3:19 yang berkata, Allah Tuhanku kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Singa dapat mengejar saudara dan saya. Tetapi jangan takut, jangan menoleh ke belakang. Larilah terus ke depan, sebab Roh Kudus, Tuhan Yesus, menyertai saudara dan saya. Saudara yang berkati Tuhan, biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Jika ini memberkati saudara, silahkan subscribe, silahkan like, dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan makanan rohani bagi jiwa-jiwa mereka. Tuhan Yesus memberkati.